Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Qalbi dengan nomor induk mahasiswa 21040450139. Mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini ditujukan sebagai penuntasan ujian akhir semester mata kuliah mikrokonseling dengan membahas terkait 7 keterampilan dalam konseling. Yuk sama-sama kita simak video dan penjelasannya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait 7 keterampilan pada cuplikan video proses konseling, di mana ada keterampilan attending, keterampilan konfrontasi, keterampilan bertanya atau membuka percakapan, keterampilan genuine, keterampilan eksplorasi, keterampilan empati, dan keterampilan parafrase. Pertama, keterampilan attending. Keterampilan attending adalah mengkomunikasikan pesan melalui isyarat nonverbal positif bahwa konselor mencurahkan perhatian yang tidak pecah kepada konseli. Jika kita memberikan perilaku atau memberikan perhatian kepada orang lain, akan membuat orang tersebut penting. Yang kedua, keterampilan konfrontasi. Keterampilan konfrontasi adalah kemampuan mengenali dan memberikan tanggapan, mengkomunikasikan, memberikan balikan atas ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan apa yang dikehendakinya. Ketiga, keterampilan bertanya dan membuka percakapan. Teknik meningkatkan keterampilan bertanya adalah mengikis kebiasaan menggunakan pertanyaan manipulatif, sehingga mereka yang diberi pertanyaan bisa memiliki kesempatan lebih luas untuk terbuka, kreatif, dan bersedia membagi. Keterampilan genuine. Untuk mempelajari keterampilan genuine, kita harus bisa memahami dan mengungkapkan secara akurat perasaan nyata diri kita terhadap orang lain. Nah, dalam hal ini tujuannya yaitu membagi perasaan terhadap apa yang orang lain katakan atau lakukan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan perasaan itu. Kelima, keterampilan eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengungkapkan pendapatnya. Yang keenam, keterampilan empati dan refleksi perasaan. Keterampilan empati berarti memahami individu secara penuh, bahwa perasaan permukaan mereka maupun perasaan pikiran dan motif terdalam mereka bisa dimengerti. Yang ketujuh, keterampilan memparafrase. Keterampilan ini melibatkan perilaku mendengarkan secara penuh persoalan orang itu sendiri dan kemudian meringkas problem itu dengan memberi sorotan baru kepada klien tersebut. Baik, berikut contoh video dialog proses konseling individual yang akan kita simak selengkapnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan beliau. Iya Ibu, terima kasih. Ibu senang sekali bisa bertemu Atia hari ini. Bagaimana kabar Atia hari ini? Iya, kabar saya baik Ibu. Atia mengatakan baik-baik saja, tetapi kelihatannya wajah kamu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga Atia datang menemui Ibu. Iya Bu. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi sama Ibu. Ya, silahkan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti kita bisa bicarakan bersama. Ya Bu, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya takut masalah yang saya ceritakan sama Ibu diketahui oleh teman-teman saya. Nah, kalau persoalan itu, kamu tidak usah khawatir. Di sini gue akan menjaga rahasia kamu, sebab di dalam asas bimbingan dan konseling itu terdapat asas kerahasiaan yang dimana kamu tidak perlu takut masalah kamu akan terbongkar dan bahkan diketahui oleh teman-teman kamu semuanya. Ya, syukurlah kalau begitu Bu. Saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah Atia menceritakan kepada Ibu
Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Atia. Jadi begini Bu, sebenarnya saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bisalah kamu menceritakan dengan jelas terkait permasalahan kamu? Tidak apa-apa, kamu bisa menceritakannya dengan pelan-pelan. Saya tidak tahu Bu, jurusan apa yang akan saya pilih setelah tamat dari SMA nanti. Apakah sebelumnya memang Atia tidak mempertimbangkan beberapa jurusan pendidikan lanjut yang Anda akan tempuh? Iya Bu, ada beberapa. Saya memikirkan untuk masuk ke fakultas kedokteran karena jurusan itu menjadi pilihan favorit saya dari kecil serta harapan besar dari orang tua saya. Saya juga sangat tertarik pada jurusan arsitektur. Saya juga belum tahu mana jurusan yang bisa membawa saya pada sukses karir di masa depan. Oke, baik. Ada dua bidang yang sudah Atia pertimbangkan ya, kedokteran dan arsitektur. Tetapi Atia belum bisa memastikan jurusan mana yang cocok dengan bakat dan kemampuan serta yang bisa membawa Atia sukses pada karir masa depan begitu ya. Iya Bu, hal itu yang menjadi faktor kebingungan saya. Sebenarnya menjadi dokter adalah cita-cita saya dari kecil dan pihak keluarga saya juga sangat mendukung dan mengharapkan saya bisa kuliah kedokteran Bu. Tapi saya tidak yakin dengan diri saya sendiri. Saya tidak yakin apakah saya bisa masuk ke fakultas tersebut karena daya peminat dan ketertarikan jurusan tersebut sangat sulit dan itu yang membuat saya ragu Bu. Bisakah Atia menjelaskan kenapa Atia berpikiran bahwa Atia tidak yakin dan tidak percaya diri bahkan ragu untuk memilih jurusan kedokteran? Bukankah itu cita-cita Atia dari kecil dan kamu juga mendapatkan dukungan lebih dari pihak keluarga kamu? Ya Bu, saya ragu dengan kepercayaan diri saya. Saya merasa tidak mampu melakukan sesuatu dan betapa menyakitkannya karena ketika saya ingin menjalankan sesuatu yang penting namun saya tak percaya diri, saya ragu dengan kemampuan saya sendiri Bu. Dari berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit ya. Saya dapat memahami permasalahan apa yang kamu rasakan saat ini. Dan yang saya tangkap dari pembicaraan Atia, Anda merasa sangat bingung dengan pilihan jurusan yang akan Anda tempuh. Tetapi yang tampaknya jauh lebih penting di sini sekarang adalah mengatasi ketidakpercayaan diri yang Atia rasakan. Iya Bu. Nah itu berarti nampaknya Atia ingin memahami dan meningkatkan kemampuan sehingga menjadi lebih nyaman dengan kemampuan diri Atia sehingga dengan begitu Atia akan lebih percaya diri dalam memutuskan dan menyiapkan diri untuk menempuh jurusan pendidikan lanjut yang akan Atia pilih. Baik Bu. Nah, jika masalahnya demikian, sebaiknya jika kamu mengikuti beberapa bantuan alternatif psikotes ataupun tes online untuk mengikuti asesmen kecocokan minat bakat kamu yang sesuai dengan pengembangan diri kamu, kemampuan diri kamu, melalui hasil kunci karir. Nah, dengan begitu, Atia akan jauh lebih mudah untuk memilih jurusan yang akan Atia tempuh. Akan tetapi, ada lebih baiknya juga untuk mendiskusikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua Atia terkait jurusan yang akan Atia tempuh. Baik Bu, saya akan mengikuti saran Ibu. Baguslah kalau begitu. Nah, kita mungkin sudah berbicara begitu banyak. Dari sini apa yang bisa Atia simpulkan dari pertemuan kita? Jadi Bu, yang bisa saya simpulkan itu untuk meningkatkan kepercayaan diri saya harus memahami kemampuan diri saya sendiri melalui beberapa alternatif tes psikotes kecocokan minat bakat saya yang sesuai dengan pengembangan diri saya melalui hasil kunci karir. Dan untuk itu saya juga harus mengkomunikasikan lebih lanjut bersama kedua orang tua saya dalam memilih jurusan yang akan saya tempuh. Rupanya Atia sudah paham dengan apa yang akan Atia lakukan. Ibu yakin Atia pasti bisa karena Ibu yakin dengan kemampuan yang Atia miliki. Alhamdulillah Bu, kalau begitu saya sudah merasa sedikit lebih lega karena sudah mendapat saran dari Ibu. Baiklah, jangan sungkan ya jika ada yang ingin kamu konsultasikan lagi kepada Ibu, kamu bisa langsung menemui Ibu. Iya Bu, terima kasih atas masukan dan saran Ibu.
Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dari proses dialog konseling individual yang menerapkan 7 keterampilan dalam berkonseling. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.